siapa ya? Perkenalkan, Ibu, nama saya Aulia. Oh, Mbak Aulia. Saya panggil Mbak Aul boleh? Boleh. Sebelumnya Ibu mau perkenalan dulu ya, biar akrab, tidak akrab lagi. Perkenalkan, Ibu namanya Devi Nuraini, bisa dipanggil Bu Devi. Kalau boleh tahu, Mbak Aul sekarang ngapain? Kerja atau kuliah atau gimana? Saya kerja sambil kuliah, Ibu. Oh, baru waktu ya? Iya, Pak. Kuliahnya jadi kuliah siang jadi? Kuliah siang. Oh, kuliah siang. Oke. Kira-kira udah semester berapa Mbak Aul? Udah semester 5, Ibu. Oh, mau sempro ya ini ya? Iya. Terus kalau boleh tahu ada keperluan apa Mbak Aul kemarin? Kalau Ibu tidak repot, saya mau minta waktunya Ibu sebentar. Saya mau itu proses konseling. Oh, mau proses konseling dengan Ibu? Enggak, Ibu nggak repot. Ibu ada ruang waktu kok. Jadi Mbak Aul datang kemari untuk melakukan proses konseling ya Mbak Aul? Iya, Ibu. Oke. Sebelumnya Mbak Aul pernah nggak kayak melakukan proses konseling dari mulai waktu SMA ke SMP? Belum, Ibu. Belum sama sekali. Belum sama sekali berarti Mbak Aul ya? Iya. Di sini sebelum melakukan proses konseling, Ibu akan menjelaskan apa sih itu proses konseling ya Mbak Aul ya? Terus ada juga kode-kode etik, ada juga kontak juga. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu proses konselingnya. Ya, proses konseling itu kayak membantu atau bantuan konseling pada konselor. Yaitu konselingnya sendiri itu Mbak Aul, sedangkan konselor adalah Ibu. Nah, di mana Ibu hanya sebagai sarana atau fasilitator untuk membantu Mbak Aul mencari solusinya. Jadi saya cuma sarana saja. Jadi kalau mencari solusinya, mencari pemecahan masalahnya itu dari Mbak Aul sendiri. Jadi begitu Mbak. Ada juga kode etik dalam proses konseling ini Mbak Aul. Nah, gimana itu Mbak Aul itu ada kode etiknya itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana data-data Mbak Aul atau permasalahan Mbak Aul tidak akan tersebarluaskan kemana-mana atau tersebarluaskan di luar. Jadi Mbak Aul gak perlu khawatir untuk permasalahan Mbak Aul dijamin aman. Karena itu sudah termasuk kode etik dalam proses konseling ini Mbak Aul. Terus ada juga yaitu asas kesukarelaan Mbak Aul. Nah, di mana kesukarelaan itu Mbak Aul sukarela untuk menceritakan permasalahan Mbak Aul atau tanpa ada keterpaksaan atau tanpa ada orang ketiga. Jadi kesukarelaan dari Mbak Aul sendiri Mbak Aul. Terus ada juga itu Mbak Aul asas keterbukaan Mbak Aul. Nah, di mana Mbak Aul harus terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Mbak Aul kepada Ibu. Jadi Ibu harap Mbak Aul bisa berperan aktif dalam proses konseling ini dan tanpa ada rasa untuk menutupi permasalahan Mbak Aul, sehingga nanti solusinya akan berjalan lancar. Jika Mbak Aul menutupi permasalahan-permasalahan Mbak Aul tidak terbuka atau tidak menceritakan sesungguhnya, nanti proses konselingnya atau mencari solusinya maka kayak nggak menemukan solusinya Mbak Aul. Jadi berharap dalam proses konseling ini Mbak Aul bisa berperan aktif dalam proses konseling ini Mbak Aul. Gimana Mbak Aul, apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, jadi itu tadi apa itu konseling dan juga kode etik. Nah, sebelum melakukan proses konseling juga, di sini ada juga itu Mbak Aul, apa itu kontrak waktu. Nah, kontrak waktu di mana dalam proses konseling ini Ibu
ibu memberi kontra waktu sekitar 30 menit sampai 45 menit Mbak Aul. Jika proses konseling ini tidak berjalan dengan lancar atau masih ada permasalahan belum terselesaikan atau belum menemukan solusinya, maka bisa dilanjutkan dari ke pertemuan berikutnya atau ke minggu depan. Nanti bisa kita diskusikan pertemuan kapan yang akan dilanjutkan Mbak Aul. Apakah Mbak Aul sudah paham tentang kontra waktu? Sudah. Nah, kira-kira ada apa sih Mbak Aul sampai datang kemari? Kan bisa diceritakan apa permasalahan Mbak Aul sehingga bisa datang kemari. Saya itu bingung. Saya kan memiliki permasalahan dari awal, lagi permasalahan ini sama orang yang paling penting dalam hidup saya, yaitu ibu saya sendiri. Kurang penting, emang permasalahan apa dengan ibunya Mbak Aul? Ini ibu saya itu tidak bisa tidak bisa respect ke saya gitu, tidak bisa empati ke saya. Ibu saya itu tidak bisa berpikir bahwa kalau saya itu kayak gini, ibu itu nggak pernah gitu, kayak udah ibu hanya memikirkan diri sendiri aja. Itu menurut saya. Saya itu juga bingung mau cerita ke siapa lagi gitu. Udah akhirnya saya datang ke sini. Jadi Mbak Aul permasalahan ini ibunya Mbak Aul itu tidak bisa memahami Mbak Aul dan ingin dirinya sendiri yang dipahami gitu, kayak termasuk kayak ego gitu Mbak ya. Terus emang pemikiran apa sih sehingga Mbak Aul bisa memikirkan kalau ibunya Mbak Aul tuh menang sendiri, inginnya sendiri? Gini Bu, apa itu namanya? Kan awalnya kan saya itu nggak boleh kuliah, saya itu nggak boleh kuliah dengan alasan itu keluarga itu tidak memiliki biaya atau apapun gitu. Padahal sebelum saya memutuskan saya itu untuk berkuliah, saya itu udah menyiapkan dananya gitu ya. Jadi saya menyiapkan dana ini agar saya itu tidak keluarga saya itu tidak terbebani dengan kemauan saya gitu. Tapi ibu itu kayak berpikiran beda dengan saya. Soalnya saya berpikir tuh gini Bu, ibu berpikiran beda dengan saya, mungkin ibu belum bisa mengembalikan uang yang ibu pinjam pada saya gitu. Itu tadi Mbak Aul mendapatkan dana sendiri ya Mbak Aul ya? Iya Bu. Itu dananya dari mana Mbak Aul kalau boleh tahu? Dulu kan saya kan tinggal di asrama Bu ya, dari kelas SD kelas 2 gitu di tempat asrama itu. Nah di tempat asrama itu saya tinggal itu tanpa orang tua. Di sana itu ditujukan untuk berfokus buat sekolah gitu, untuk mengajar pendidikan aja. Tapi itu dibatasi sampai sekolah SMA aja gitu. Nah dalam waktu saya menetap di asrama itu saya itu mempunyai buku rekening Bu. Rekening. Intinya itu setiap yang tinggal di sana itu pasti dibukain rekening. Bukaan rekening, jadi masing-masing dari kita itu memiliki tabungan masing-masing. Ya itu tujuannya itu agar besoknya itu kalau udah lulus itu kita mau kemana mungkin uangnya bisa dibuat modal atau buat kuliah. Intinya ada persiapan dari masa depan gitu, persiapan dari kecil gitu. Jadi dana-dana yang untuk dibuat kuliah itu dari tabungan dari mulai di asrama Mbak Aul ya? Iya, mulai dari asrama. Terus dana-dana itu sekarang gimana Mbak Aul? Itu sekarang untuk buat kuliah sekarang? Iya Ibu, kan awalnya kan saya kan belum berpikir gitu loh. Saya kan memiliki tujuan gini, kalau perumpamaan saya itu kerja, saya lulus kan planning ya Bu ya, saya kan bikin planning gitu. Kalau perumpamaan nanti saya lulus sekolah itu saya mendapatkan pekerjaan, saya tuh nggak akan kuliah gitu Ibu. Tapi malah sebaliknya, kalau saya tidak bekerja, maka saya harus berkuliah gitu. Saya tuh harus kuliah gitu. Intinya tuh saya nggak boleh diem gitu. Planning saya itu seperti itu Ibu. Ternyata
lah ya, mungkin selama 1 tahun itu, selama saya lulus itu nggak ada, maksudnya ikut daftar universitas negeri itu juga saya nggak keterima. Terus akhirnya ya udah ibu saya memutuskan buat kuliah ke swasta. Ya itu ibu saya bilang kalau kuliah swasta tuh mahal banget loh, kayak gini kayak gitu ya. Intinya kan saya udah mempersiapkan dana. Terus dari ini apakah ada permasalahan tentang keuangan kuliah atau gimana? Kalau permasalahan kuliah sih iya ibu, soalnya kan ibu saya kan sebelum saya kuliah, ibu saya itu pernah pinjam gitu bu, pernah meminjam uang saya gitu. Saya tuh udah menekankan kan bu ya dari awal juga bahwa ini uang itu uang titipan gitu bu. Kalau uang titipan yang dibuat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kan amanah dari ketua yayasan di sana kan gitu kan ibu ya. Kalau perumpamaan emang nggak dibuat pendidikan, intinya dibuat buka usaha seperti itu. Berhubung saya itu tidak membuka usaha, yaitu saya memilih untuk melanjutkan pendidikan gitu ibu. Ibu meminjam uang saya sampai sekarang itu belum balik ibu. Itu yang saya sesali. Soalnya apa? Ibu itu kalau pinjam itu nggak sekali 2 kali ibu. Ibu tuh pinjam tuh berkali-kali gitu loh. Jengkelnya ini ibu ya? Saya jengkel itu ke ibu tuh gini bu. Kalau uang saya itu kayak diabaikan. Kalau uang adik saya itu malah diutamain gitu loh. Jadi itu Maksudnya diutamain kayak gimana mbak? kalau kemarin kan sama-sama dipinjam kan bu ya uangnya. Uangnya itu sama-sama dipinjam. Nah itu kalau adik itu segera dikembaliin bu. Soalnya adik itu selalu memberontak, mana uangku mana kayak gitu. Kan sedangkan saya kan enggak itu. Dalam mungkin saya nggak pernah memberontak atau gimana, mungkin saya jadi disiplinnya sama orang tua ya bu, gimana gitu. Jadi permasalahan ini tuh Mbak Aul nggak bisa menolak permintaan orang tua untuk meminjam uang orang tua. Benar sekali. Terus Mbak Aul juga nggak bisa untuk memberontak atau kayak nggak bisa berkata tidak ya kepada orang tua juga ya. Karena saya berpikir kan gini ya, itu kan ibu saya, ibu saya mungkin di satu sisi saya itu tidak mau jadi anak durhaka dan sebagainya. Di satu sisi saya juga butuh kan bu, saya kan butuh membayar semesteran juga gitu. Emang Mbak Aul belum pernah sempat kayak bilang gak bisa bu ini uang buat kayak nolak permintaan ibu Mbak Aul? Pernah ibu saya nolak gitu bu. Itu di waktu ibu itu pinjam yang kedua kalinya. Kan ibu yang pertama kan belum kembaliin bu, terus ibu pinjam lagi gitu loh. Ibu pinjam lagi dengan nominal yang sama gitu loh, dengan nominal yang sama. Kan awalnya kan oke lah saya pinjemin ya bu ya, dengan alasan ibu bakal kembaliin gitu. Tapi saya kan tidak berpikir jauh loh bu, kalau sampai detik ini ibu tuh nggak kembaliin sepeser pun kepada saya. Dan saya tidak bisa menolak ibu kata-kata ibu saya, soalnya ibu itu selalu kalau perumpamaan bilang gitu ke saya, maksudnya mau pinjam uang, ibu disertakan ngomong itu disertai nangis gitu loh bu. Jadi kan saya sebagai anak kan antara tega nggak tega kan bu. Kalau saya tega itu saya saya gini ke orang tua saya, tapi kalau saya nggak tegaan, intinya saya nggak tegaan gitu loh. Kalau ibu saya menjawab itu dengan cara nangis saya, ibu kan bercerita gitu bu tentang permasalahan ibu gitu loh ke saya. Iya sih Mbak Aul ya, namanya juga orang tua mau gimana lagi, apalagi dengan kalau orang tua udah menangis pasti anak juga gak tega Mbak Aul ya. Tapi dari permasalahan Mbak Aul kan katanya ekonomi dalam perkuliahan kan Mbak Aul kayak mencari uang sendiri kayak gitu Mbak Aul ya. Apakah Mbak Aul kalau ke masalah kayak keuangan perkuliahan itu Mbak Aul sendiri yang bayar lagi? Mulai dari awal sampai sekarang itu, sampai semester 5 ini ya ini bu, saya bayar sendiri gitu. Mungkin ada sebagian dari ayah saya gitu bu,
tapi itu hanya beberapa persen aja dari ayah saya. Intinya ayah saya bantu gitu loh, nggak bantu sampai 100% tadi. Mungkin kalau ayah saya ada itu saya dibantu. Dari itu masa Mbak Aul ini apa ibunya Mbak Aul udah tahu kalau Mbak Aul dalam biaya perkuliahan kayak ada permasalahan, apakah ibu Mbak Aul itu tahu apa tidak? Gimana ya Bu ya, saya tuh udah menjelaskan bahwa bapak saya tuh butuh biaya banyak gitu loh, yang saya tuh apa kalau saya kuliah kan pasti kan membutuhkan biaya banyak. Nah, awalnya kan saya tidak ingin membebani orang tua saya itu, tapi kan ini kan jalannya apa ceritanya tuh beda. Uang yang saya buat apa untuk kuliah itu kan dipinjam gitu loh, dan ibu saya itu sampai sekarang itu kayak gak mau tahu gitu loh. Jangankan biaya kuliah gitu, ibu saya aja nggak tahu kalau rumahan itu saya apa pulang malam itu ngapain. Ibu saya nggak pernah tanya gitu. Intinya ya itu dari awal itu ibu saya kan udah bilang, ibu saya itu kayak nggak empati ke saya, kayak nggak apa ya, kayak nggak ngurusin gitu, nggak tahu ya Bu ya, kalau merasa kasihan atau gimana itu kurang tahu saya. Ya saya merasa ibu saya itu kurang empati kepada saya gitu aja. Itu beda kali sama adik saya dia. Kalau adik saya itu meskipun pulang malam itu nanti ditanya ibu udah makan belum, udah gini belum. Kalau sama saya itu beda gitu. Oh, berarti Mbak Aul ini punya adik anak Mbak Aul anak berapa? Saya anak kedua ibu. Oh, jadi punya emas juga. Saya punya kakak, iya, Punya adik juga. punya ibu. Mbak kan jadi kan Mbak Aul kan sudah meminjamkan, permasalahannya Mbak Aul tadi kan sudah meminjamkan uang kepada ibu, tapi Mbak Aul tidak bisa menagih atau menagih uang Mbak Aul sendiri kepada ibu. Iya ibu. Gitu ya permasalahannya. Jadi Mbak Aul di sini tuh nggak bisa ngomong kepada ibu untuk menagih uang dengan rasa kasihan tadi. Tidak hanya apa Bu yang menagih uang atau gimana, saya tidak bisa menolak perkataan ibu dengan perkataan tidak gitu. Meskipun sampai sekarang itu Bu ya, meskipun uang ya emang kalau di orang tua itu jangan perhitungan atau gimana, tapi kan setidaknya saya kan memperoleh uang itu bukan dengan hasil saya sendiri gitu loh Bu. Kan itu kan uang kan ada amanahnya gitu loh Bu. Jadi kalau perumahan saya antara tidak berbakti pada orang tua itu juga saya bingung gitu. Karena kan dalam amanah tersebut kan buat dilanjutin buat ke pendidikan selanjutnya gitu. Saya tuh sampai detik ini meskipun uang itu belum kembali, kan saya kan kerja kan di kuliah ya Bu ya. Kadang ibu saya juga pinjam saya gitu loh. Saya tuh tidak bisa berkata tidak Bu pada ibu saya. Tapi Mbak Aul pernah nggak kayak minta uang kembali kayak Bu, aku mau uangnya yang dipinjam aku mau ambil lagi buat saya pernah kuliah. Saya pernah Bu kayak gitu. Terus gimana tanggapan ibu itu kayak apa ya Bu ya, kayak rumahan ibu itu sampai emosi ke saya Bu, kayak rumahan gini apa ya, yang intinya tuh ibu tuh malah mencela saya gitu loh dengan kata-kata kasar kayak gitu kan. Jadi kan ujung-ujungnya kan nanti kalau di mata orang lain atau gimana gitu Bu ya, kalau di keluarga itu dibilang tuh saya yang paling durhaka gitu loh. Padahal kan saya kan cuma minta itu kalau perumahan emang tidak bisa dikembalikan secara langsung, intinya diansur lah kayak gitu loh. Kan saya juga kan apa ya, kerja juga kan, gajian saya kan tidak bisa memenuhi seluruh biaya kuliah saya kan Bu. Ya itu saya dibantu oleh ayah saya gitu beberapa persennya aja gitu. Saya kan nggak bisa Bu langsung. Emang sebelumnya ayahnya Mbak Aul tuh nggak tahu kalau ibunya Mbak Aul tuh meminjam? Nggak tahu Ibu. Nggak tahu. Jadi Nggak tahu. ini rahasia dari Mbak Aul sendiri. Iya Ibu. Awalnya tuh gini, mungkin apa tuh namanya, waktu peminjaman itu ibu tuh bilang gini, jangan bilang ayahmu ya kayak gini. Ya udah ya Bu ya, saya kan tidak bisa membalas apa-apa dengan perbuatan ibu yang dulu. Jadi ya udah, mungkin dengan cara itu saya bisa membahagiakan dikit ke ibu saya gitu. Sampai detik ini ayah saya belum tahu itu, cuma itu tanda tanya besar itu apa buat ayah saya.
katanya kamu tuh mampu sampai berapa semester, kok sampai sekarang kok gini gitu loh. Terus Kamu gimana nggak dong? gak jujur ya sama ayah ya, bilang gitu ya. Saya kan Gimana tanggapannya Mbak Au? kan saya kan cuma misalnya kan apa ya Bu ya, Menolak apa bukan menolak Bu, kayak dalam hati saya tuh pengen ngomong, tapi di satu sisi apa, di sisi lain itu saya emang nggak pengen ibu kalau apa, ayah saya sama ibu saya itu bertengkar gitu. Jadi Mbak Aul lebih mementingkan kekeluargaan daripada kayak bertengkar gitu. Iya ibu, kayak gitu. Jadi Mbak Aul ini memendam sendiri ya? Memendam sendiri, ya memendam sendiri Bu. Gimana ya, kan saya kan Di sisi lain untuk biaya kuliah, atau di sisi lain ada ibu yang gak bisa menolak permintaan untuk meminjam gitu Mbak Aul ya? Iya ibu. Oke, mungkin dari permasalahan Mbak Aul ini tadi sudah menceritakan dari permasalahan yang gak bisa menolak permintaan meminjam uang kepada ibu, terus gak bisa juga kayak menagih kayak tadi Mbak Aul ya, kayak menagih takut nanti ada pertengkaran antara keluarga, antara ibu dengan ayah gitu Mbak Aul ya. Mungkin dalam proses konseling ini mungkin cocok juga Mbak Aul untuk menggunakan teknik assertive training Mbak Aul. Apa itu teknik assertive training? Teknik assertive training yaitu kayak untuk penolakan apa perkataan untuk bisa berkata tidak, kayak Mbak Aul bisa bilang keinginan Mbak Aul atau keinginan Mbak Aul untuk menyampaikan ibu tanpa menyakiti perasaan orang tua Mbak Aul. Jadi nanti kita menggunakan teknik itu, kita akan pertama yaitu tahapnya pertama Mbak Aul bisa mengidentifikasi permasalahan yang Mbak Aul hadapi, kayak tadi permasalahannya apa Mbak Aul dengan ibu. Terus yang kedua nanti Mbak Aul mengidentifikasi, membedakan antara perilaku asertif dan perilaku tidak asertif Mbak Aul. Terus yang ketiga yaitu nanti kita akan bermain peran sebagaimana Mbak Aul menjadi Mbak Aul sendiri dan ibu akan menjadi ibunya Mbak Aul. Nanti kita akan bermain peran. Terus yang keempat yaitu nanti ada latihan atau praktek. Nanti kita akan dilatih terus, mempraktikkan terus biar Mbak Aul bisa mengaplikasikan kepada ibu Mbak Aul dan bisa berkata tidak tanpa menyakiti perasaan ibu Mbak Aul. Terus yang terakhir yaitu terus selanjutnya yaitu pengulangan Mbak Aul. Nanti setelah pelatihan Mbak Aul bisa mengulang terus perkataan biar Mbak Aul bisa berkata tidak tanpa menyakiti perasaan ibunya Mbak Aul. Terus yang terakhir nanti ibu akan memberi Mbak Aul tugas rumah. Apakah Mbak Aul sudah paham dari tahap ini? Nah, yang pertama tadi kan Mbak Aul disuruh untuk mengidentifikasi permasalahan Mbak Aul ya. Ibu mengasihkan kertas atau lembar kertas. Nanti Mbak Aul bisa mengidentifikasi apa permasalahan Mbak Aul yang ada di sini tadi, dan Mbak Aul bisa membedakan apa itu perilaku asertif dan perilaku tidak asertif. Mbak Aul bisa mengidentifikasi. Bentar Mbak Aul ya, tak ambilkan tipenya ada di sana Mbak Aul. Bentar ya. Ini Mbak Aul. Mbak Aul bisa mengidentifikasi apa permasalahan Mbak Aul yang ada di sekarang. Ibu juga memiliki video untuk perilaku asertif dan tidak asertif setempat. Jadi Mbak Aul nanti bisa
gimana sih perilaku asertif dan apa sih perilaku asertif tadi Kak Ibi, biar bisa mengenal juga ya. Ini video. Sudah, apakah Mbak Ol sudah paham dari video tadi gimana perilaku asertif dan gimana tidak perilaku asertif? Mbak Ol bisa menuliskan contohnya kayak gimana? Kayak gini. Bisa dijelaskan apa yang tidak asertif itu gimana Mbak Ol? Itu ini termasuk perilaku asertif atau tidak? Asertif itu. Ya, coba ditulis lagi. Yang tidak asertif kayak gimana? Tidak asertif itu kayak mengiyakan. Ya, oke. Bisa itu Mbak Ol dibaca dari permasalahan Mbak Ol. Apa permasalahan Mbak Ol tadi yang ada Mbak Ol tadi? Saya kan memiliki permasalahan tidak bisa berkata tidak pada ibu saya saat meminjam uang tadi ya. Ya, oke. Kalau perilaku asertifnya kayak gimana Mbak Ol? Kalau perilaku asertifnya, mohon maaf ibu, saya tidak memiliki uang tersebut. Terus kayak yang tidak asertif? Kalau tidak asertif, iya bu, ibu butuh uang berapa? Oke. Di sini Mbak Ol sudah bisa mengidentifikasi gimana perilaku asertif dan tidak asertif. Nah, setelah sudah bisa mengidentifikasi perbedaan antara perilaku asertif dan asertif, di sini kita akan melakukan bermain peran, yaitu dimana saya akan sebagai menjadi ibu Mbak Aul dan gimana tanggapan Mbak Aul untuk bisa mengaplikasikan perilaku asertif terhadap ibu Mbak Aul dan mengungkapkan keinginan Mbak Aul tanpa menyakiti perasaan ibu Mbak Aul. Apakah Mbak Aul siap? Ini bisa dijawab oleh Mbak Aul ya. Sudah. Oke, jadi di sini anggap saja ibu ini adalah ibunya Mbak Aul. Nah, Aul, aku Ibu kalau manggil saya ya. Oh iya, maaf ya Mbak Aul ya. Ini sudah kebiasaan soalnya ibu manggil Mbak Aul ya. Iya. Dipanggilnya di rumah. Iya, dipanggil. Oh iya, oke. Iya. Ibu, ya nggak punya uang. Aku Silana ya. Mbak Lia gimana kalau perilaku asertifnya? Tanggapannya Mbak Lia? Mengungkapkan keinginan Mbak Lia tanpa menyakiti perasaan Mbak Lia. Menyakiti perasaan ibu Mbak Lia. Sebelumnya mohon maaf ya ibu ya. Saya itu tidak memiliki uang. Mungkin ibu bisa pinjam ke adik dulu atau ke ayah dulu. Masa sih gak duit belas? Ini belum gak punya saya. Oh ya terus gak ngomong. Jadi itu tadi perilaku asertif dari Mbak Aul ya. Mbak Aul bisa mengungkapkan isi pendapat Mbak Aul tanpa menyakiti perasaan ibunya Mbak Aul. Oke, kalau seumpama kalau Mbak Aul sudah kan ini tadi kan ceritanya Mbak Aul sudah meminjamkan uang kepada ibunya Mbak Aul. Kalau Mbak Aul untuk meminta atau mengembalikan uang kepada ibu gimana tanggapannya Mbak Aul? Coba, tapi menggunakan perilaku asertif tanpa menyakiti perasaan ibu Mbak Aul. Mungkin apa ya bu ya? Saya tuh kalau menagih ibu dengan cara asertif itu dengan cara ibu itu tidak melakukan apa-apa dulu aktivitas terlebih dahulu ya. Jadi saya bilang gini ke ibu saya, ibu udah punya uang belum? Ibu kalau ada uang ini boleh minta tolong nggak bu? Apa kasih Lia lagi butuh bu. Mungkin buat tambahan apa beli buku atau gimana, mungkin ibu ada uang simpenan itu. Oke. Terus seumpama aku jadi Mbak Lia,
sekarang ibu menjadi Mbak Lia ya, sekarang Mbak Lia menjadi ibu. Itu dibalik ya Mbak. Aku ingin memberikan uang kepada meminta uang Mbak Lia. Bu, aku boleh minta itu nggak, uang yang dulu pernah ibu pinjam, bisa nggak ibu itu kasih lagi untuk biaya kuliah? Apakah ibu masih ada rezeki? Terus gimana tanggapannya ibunya Mbak Aul? Saya jawabnya seperti kalau tidak ada rezeki. Sesuai dengan yang Mbak Aul pikirkan dari ibu Mbak Aul tanggapannya. Nanti saya bilang gini, kok nggak ngerti tak? Iki pengeluaran itu akeh. Kok aku sih dipikir kuliah aja. Terus ibunya coba jawab ya. Nah gimana nih Bu, ini buat biaya kuliah besok, kan itu uang udah saya rinci dari sebelumnya masuk kuliah Bu. Sekarang saya butuh Bu, gimana ini? Seorang ibunya, ya sembuh, nggak ngerti aku. Sekarang coba Ibu jadi Mbak Lia yang meminjamkan uang. Coba Mbak Lia jadi ibunya Mbak Lia. Oh, gak lucu karena ibu itu anak sing lagi. Sesuk wis tak balekno. Iya anak ta. Sebelumnya Bu ya gak ada Bu, ini ada untuk jaga-jaga untuk kuliah. Kalau minggu depan soalnya saya mau TS Bu, jadi gak bisa untuk kuliah Bu. Jadi gimana kalau Ibu meminjam ke adik saja? Apakah Mbak Aul dari sini sudah kayak bisa merasakan penolakan keinginan Mbak Aul tanpa menyakiti perasaan? iya sih. Dan itu tadi dari tanggapannya ibunya Mbak Aul ya, kayak selalu mementingkan dirinya sendiri. Coba Mbak Aul lebih mengungkapkan keinginan Mbak Aul tanpa menyakiti perasaan ibunya Mbak Aul. Insya Allah ibunya Mbak Aul juga akan lebih mengerti. Oh iya juga, dia kan juga kuliah kayak gini, pasti kan ya kayak ada tambahan. Ini orang naik 100 mungkin bisa kayak gitu. Tapi Mbak Aul harus bisa mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan isi keinginan Mbak Aul tanpa menyakiti orang tua. Ya, dari sini sudah bermain peran. Yang terakhir yaitu kita nanti yang terakhir itu pengulangan terus. Mbak Aul harus belajar mengulang-ulang agar bisa mengaplikasikan kepada ibu Mbak Aul tanpa menyakiti perasaan ibu Mbak Aul, bisa mengungkapkan keinginannya Mbak Aul. Nah, jadi setelah proses konseling ini, Ibu harap Mbak Aul bisa mengulang kata-kata yang Mbak Aul buat ini tadi ya. Oke, dari ini Ibu akan memberi tugas, nanti kita bisa lihat dari via WhatsApp apakah Mbak Aul sudah mengaplikasikan atau belum terhadap ibunya Mbak Aul. Nanti kita bisa lihat Mbak Aul ya. Kalau boleh tahu nomornya Mbak Aul? Tidak. Mbak Aul ya namanya. Ya, terima kasih Mbak Aul. Jadi dari proses konseling ini apa yang Mbak Aul terima, apa yang Mbak Aul simpulkan dari proses konseling ini? Intinya saya agak lega gitu ya, karena kan saya selama ini kan tidak mau bercerita dengan siapapun gitu ya. Terus yang kedua, mungkin dalam saya mengikuti proses konseling ini saya memiliki jalan solusi buat permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi Mbak Aul di sini sudah menemukan solusi yang permasalahan Mbak Aul tadi, dan Mbak Aul juga bisa
tahu apa itu perilaku asertif dan apa itu perilaku tidak asertif, dan bisa mengungkapkan perasaan Mbak Aul tanpa menyakiti perasaan diri Mbak Aul. Apa itu Mbak Aul? Ya, dalam proses konseling ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Aul mengenai proses konseling ini? Itu terima kasih. Saya rasa sudah cukup ya. Iya. Oke, kalau boleh begitu Ibu akhiri ya dengan proses konseling ini. Kalau ada apa-apa, ada kekurangan apa-apa, nanti kita bisa via WhatsApp. Nanti kalau ada permasalahan lagi, nanti Mbak Aul bisa membuat pertemuan lagi terhadap konseling ini Mbak Aul ya. Oke, terima kasih Mbak Aul ya. Saya pamit. Iya Mbak, terima kasih Mbak Aul. Ya, sama-sama Ibu.